berislam ya bermadhab apa gitu loh. Bermadhab fikih apa? Bermadhab fikih Syafi'ikah? Bermadhab fikih Hambalikah? Atau yang lainnya. Dan ternyata itu ketika dikaji ada yang dekat dengan pesan Quran dan Sunnah, bahkan ada yang menjauh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Berkemajuan yang membahas tentang isu-isu keumatan, isu politik, isu kemanusiaan, isu kebangsaan, dan lain-lain. Dan hari ini saya sudah kedatangan tokoh luar biasa, namanya Profesor Fathah Santoso. Sehat, Profesor? Ya sehat, alhamdulillah. Oke, biar pemirsa kita pada tahu, mungkin diceritakan secara singkat riwayat perjalanan kehidupan Pak Fathah. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi kami yang anak-anak muda ini. Baik, saya Muhammad Abdul Fathah Santoso, lahir di Cirebon, 11 Agustus 1954. Jadi saya udah masuk generasi baby zoomer ya. Sehingga mungkin model-model pendidikannya masih ya model dulu gitu. Ya oleh orang tua setamat SD dan SMP di Cirdug Cirebon. SD-nya saya di SMP-nya di SMP Muhammadiyah Ciledug Cirebon. Baru kemudian oleh ayah saya dimasukkan ke Pondok Modern Gontor. Di sana karena dari SMP saya menempuh kelas eksperimen waktu itu namanya, dan ditempuh dalam 4 tahun. Dan saya dipercaya untuk menjadi ustadz di sana. Pengabdian, tapi pengabdian yang lama karena 5 tahun. Lama sambil sekali. Diberi kuliah, diberi kesempatan kuliah. Waktu itu hanya sampai sarjana muda ya, yang ada baru sampai sarjana muda. Entah karena apa, saya melihat ketika harus melanjutkan dari sarjana muda ke sarjana lengkap, itu kalau teman-teman itu ke IAIN, saya kok ingin beda gitu. Akhirnya saya ke IKIP memilih. Dan ketika IKIP itu ada 2 pilihan yang dekat dengan peran santri Gontor, yaitu menjadi bimbingan konseling atau pendidikan sosial. Nah, saya melihat kok lebih dekat karena harus berdakwah, nah, maka melalui pendidikan sosial. Karena kalau bimbingan konseling kan hanya individual pesannya, jadi saya mengambil itu. Dan nampaknya pengambilan saya di pendidikan sosial itu sangat membekas gitu ya. Sehingga ketika mengambil S2 pun tesis saya ada kaitannya dengan pendidikan sosial, yaitu pengembangan masyarakat melalui pesantren. Nah, kemudian saya ketika melanjutkan S3 sama-sama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya juga warna sosiologisnya itu kental masih gitu. melekat. Sehingga misalnya saya mengambil tema yang waktu itu lagi booming ya diskusinya tentang civil society. Sehingga kemudian saya mengambil civil society, pandangan cendekiawan Muslim terhadap konsep itu. Ya di masa memang menjadi bahan diskusi 1990 sampai 1999. Ketika tokoh-tokoh civil society itu menjadi pemimpin negara. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi ketua MPR. Dan akhirnya ketika
diputuskan harus saya mengabdi di mana, saya mengabdi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena sampai sekarang ya, Prof? Sampai sekarang, karena mengabdinya di di Fakultas Agama Islam saya dimintanya karena merintis Pondok Sobron. Jadi saya dengan Pak Dr. Ari Ansori itu perintis awal dari pondok perkanderan tingkat perguruan tinggi, yaitu di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang namanya Pondok Hajah Nuriyah Sobron. Sering disingkat dengan Pondok Sobron. Pondok Sobron. Dan masih eksis sampai sekarang. Masih sampai sekarang gitu. Dan dan itu ketika saya menulis, ketika pasti pendekatan-pendekatan ilmu sosial itu ikut gitu. Kemudian ketika saya mendapatkan profesor, maka penilaiannya itu daripada filsafat pendidikan lebih baik sosiologi Islam gitu. Dan itulah ternyata tidak by design, tapi itulah yang terjadi. Rentang perjalanan kehidupannya begitu ya, Prof. Oke, tadi saya sudah mendengar perjalanan Prof. Fatah. Saya ingin langsung masuk pada obrolan inti kita hari ini. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Prof. Fatah. Yang pertama, ini ada hubungannya dengan risalah Islam Berkemajuan yang kemarin sudah diputuskan sebagai satu naskah akademik di dalam Muktamar Muhammadiyah. Nah, pertanyaan pertama, kenapa mesti ada kata berkemajuan? Bukankah Islam itu sendiri sudah sebagai sebuah kalimat atau kata yang paripurna? Betul, Islam itu paripurna. Tapi ketika difahami oleh pemeluknya, maka apa yang dipahaminya itu bisa menjadi sebuah fosil. Ketika itu mentradisi, dan tradisi itu salah satu kekurangannya itu nanti dia menjadi fosil sejarah. Dan ketika menjadi fosil sejarah, ya dia tidak akan mengantisipasi perubahan. Nah, lebih-lebih ketika Muhammadiyah itu lahir, kondisi bangsa Indonesia kan sedang terpuruk. Nah, maka melihat keterpurukan itu harus ada model pemahaman agama di Muhammadiyah yang berbeda dari pemahaman yang waktu itu hidup di tengah-tengah bangsa. Maka kemudian kata-kata berkemajuan itu kan sejak zaman Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu sudah ada. Bukan barang baru ya? Bukan barang baru. Dan itu sudah menjadi seperti misalnya silahkan berpendidikan kemana saja, menempuh jurusan apa saja gitu ya. Tapi kembali ke Muhammadiyah yang berkemajuan. Kan begitu. Apakah Pak Fatah ingin mengatakan bahwa kata berkemajuan itu tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi kesempurnaan kata Islam? Tidak, karena kan ada ayat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebagai ayat 110 itu ya dalam Surat Ali Imran Surat Ali Imran itu. Itu kan tidak mungkin menjadi khairu umat yang terbaik kalau tidak punya visi kemajuan. Jadi ayat 110 dari Surat Ali Imran itu menjadi landasan ya bagi Muhammadiyah untuk tadi menjadi Islam yang berkemajuan, karena tidak mungkin menjadi khairu itu kalau tidak punya visi kemajuan. Gitu. Apalagi misalnya ada ayat dalam surat Ar-Ra'd itu ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau mereka merubah diri mereka sendiri gitu. Berarti kan perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak punya visi kemajuan. Ada banyak kritikan Prof. Fatah bahwa sesungguhnya peradaban umat Islam ini dalam lintasan sejarah, kalau istilahnya Prof. Amin Abdullah adalah perspektif historisitasnya itu kan belum mencapai taraf ideal
sebagaimana yang dibicarakan oleh Al-Quran. Pertanyaan mendasarnya, adakah agenda tarjih untuk mendorong umat ini menuju ke sana, misalnya dengan membuat sebuah konstruksi fikih peradaban bagi umat? Ya sebetulnya tidak terlalu tepat juga ya kalau belum sampai pada tahap yang ideal. Karena perkembangan di zaman klasik itu perkembangan yang menjadi titik pijak peradaban barat modern. Iya. Jadi peradaban barat modern dengan Renaissance, reformasi, dan pencerahannya, itu kalau tidak ada dimulai dari peradaban Islam, mereka dari mana memulainya? Jadi sebetulnya kontribusi peradaban Islam pada peradaban barat modern itu sangat besar. Satu hal yang tidak diambil oleh mereka itu, yaitu tentang Tuhan. Maka mereka mengambil dari Islam, tapi tidak mengambil tauhidnya, sehingga terjadilah sekularisasi. Dan itu akibat karena trauma para ilmuwan ketika berkonflik dengan gereja. Nah, karena konflik dengan gereja sampai Galileo itu harus dibunuh. Iya. Karena untuk merubah hasil penelitiannya tidak mau. Nah, maka para ilmuwan, kalau kita ingin maju harus cerai dengan gereja gitu ya, kalau dalam bahasa ininya. Nah, kalau kita masih tetap bersatu dengan gereja, kita tidak akan maju. Nah, dari situlah revolusi sekularisasi. Dan Islam ketika maju kan tidak begitu. Tidak ada konflik antara ilmu dan agama di dalam peradaban Islam. Jadi dengan mendalami dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dulu, baru kemudian setelah itu ilmu-ilmu yang terkait dengan alam semesta. Nah, peradaban Islam mencapai puncaknya. Bahkan karena kekaguman Barat kepada peradaban Islam, mereka itu menerjemahkan karya-karya para ilmuwan Muslim dari bahasa Arab kepada bahasa Latin. Jadi ada yang menarik dari perkembangan peradaban itu, kunci perkembangan peradaban itu ada pada ilmu. Dan Islam itu menerjemahkan karya-karya Yunani dari bahasa Yunani atau bahasa Latin atau bahasa Syriak itu ke bahasa Arab. Nah, ketika umat Islam sudah maju, nah ada hasil-hasil temuan ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab, maka orang-orang Eropa dengan belajar di Cordova, mereka terkagum-kagum dan kemudian menerjemahkan hasil pengembangan, hasil peradaban Yunani yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin. Maka misalnya banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim itu punya nama Latin. Misalnya Ibnu Sina menjadi Avicenna, Ibnu Rus menjadi Averroes gitu ya. Itu karena terjadi penerjemahan itu. Penerjemahan itulah yang kemudian menumbuhkan Sorbonne di Paris, Oxford di Inggris gitu ya. Jadi itu kalau Islam tidak tinggi peradabannya, tidak mungkin ditiru. Gitu loh. Artinya ada sebuah fakta sejarah bahwa Islam pernah mencapai puncak peradaban. Tapi kan hari ini banyak orang yang kemudian mengkritik. Betul. Rasanya peradaban itu tidak atau belum setidaknya belum kembali lagi di tangan Islam. Iya betul. Ya itu semua ya kesalahan umat Islam juga gitu ya. Ketika kemudian terjadi bahwa yang namanya orang mencari ilmu itu yang utama adalah ilmu tentang agama. Nah, mulailah di situ kemudian ilmu umum ya atau ilmu-ilmu kealaman itu dipinggirkan. Nah, itu sudah terjadi pada abad 11 dan 12. Jadi cukup lama juga. Gitu ya. Jadi secara pelan tapi pasti umat Islam semakin mundur, di Barat yang dipengaruhi Islam itu semakin naik. Jadi, ini kayak semacam siklus peradaban ya, bergantian. Oke, Prof. Atta, saya ingin kembali kepada konteks tarjih. Ada yang mengatakan bahwa tarjih ini, tarjih Muhammadiyah maksudnya
ini semacam menjadi madhab baru dalam konteks pemikiran keagamaan. Padahal di sisi lain kan kita tahu bahwa Muhammadiyah sering mengatakan atau mengklaim bahwa Muhammadiyah tidak bermadhab. Bagaimana menjawab pertanyaan semacam itu, Prof? Baik, jadi begini, Muhammadiyah itu ya melalui gerakan tajdidnya, ya itu ingin kembali kepada ajaran Islam gitu. Karena pada masa Muhammadiyah itu berdiri, maka susah dipisahkan antara Islam dan faham fikih gitu ya. Jadi berislam ya bermadhab apa gitu loh. Bermadhab fikih apa? Bermadhab fikih Syafi'ikah? Bermadhab fikih Hambalikah? Atau yang lainnya. Dan ternyata itu ketika dikaji, ada yang dekat dengan pesan Quran dan Sunnah, bahkan ada yang menjauh gitu. Nah, Muhammadiyah ingin kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Nah, sudah barang tentu ketika harus rujuk kepada Quran dan Sunnah, maka kemudian menjawab pertanyaan tadi apa pertanyaannya? Tuduhan tentang madhab baru. Ya, terkait dengan begitu maka kemudian dilakukanlah ini, bagaimana memahami Islam yang bersumber pada Quran dan Sunnah itu, dan kemudian muncullah tadi metode-metode yang saya jelaskan di pertemuan tadi sore itu. Dan kalau madhab memang harus lengkap ya usul fikihnya. Dan Muhammadiyah ketika menjelaskan manhajnya itu sampai saat ini tuh baru dibatasi pada dua hal. Yang pertama adalah pemahaman terhadap faham agama menurut wawasan tentang manhaj itu apa. Dan kemudian yang kedua tentang sumber ajaran, yang ketiga tentang pendekatan, dan yang keempat metode. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, Prof. Fatah, bagaimana aktualisasi Islam berkemajuan itu dalam perspektif tarjih? Iya, tarjih nampaknya juga menjadi pikiran bapak-bapak di Muhammadiyah, paling tidak ketika mulai dipimpin oleh Profesor Amin Rais dulu. Ya. Ketika terpilih di Aceh itu ingin bagaimana Muhammadiyah itu menjadi gerakan kemajuan, dan akhirnya melihat sosok Profesor Amin Abdullah cocok untuk itu. Dan Profesor Amin Abdullah mau, asal kemudian namanya tidak hanya Majelis Tarjih, tapi ingin Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Nah, maka disetujui oleh Pak Amin, oleh Pak Syafi'i Ma'arif waktu itu. Dan walaupun hanya satu periode, tapi apa yang dicapai oleh Profesor Amin Abdullah itu luar biasa. Karena bicara tentang tarjih yang maknanya sudah menjadi ijtihad, itu tidak hanya bidang fikih gitu ya. Mencapai peradaban tidak hanya bisa dibangun oleh fikih, tapi juga dibangun oleh ilmu-ilmu yang lain. Maka mengintegrasikan bahasanya. Sehingga diperlukan bagaimana metodologi atau epistemologi membangun ilmu-ilmu di luar fikih. Maka menjadi tadi Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Nah, muncullah pendekatan bayani, pendekatan burhani, pendekatan irfani. Itu langkah awal untuk tadi menyiapkan Muhammadiyah membangun masa depannya dalam kerangka membangun peradaban. Gitu. Dan itu bagian dari aktualisasi ya, Islam berkemajuan. Iya, betul. Lalu ada pertanyaan begini, Prof. Fatah, apa sebenarnya yang membedakan paham keagamaan Muhammadiyah dengan yang lain? Ya, perbedaannya
Pertama itu misalnya Muhammadiyah ketika membahas suatu persoalan maka kembali ke Quran dan Sunnah, walaupun tanpa meninggalkan pendapat dan pandangan ulama. Ya, bukan jadi, anti terhadap pendapat ulama ya. Sementara saudara kita yang lain itu, ketika jawaban itu sudah ditemukan pada qaulul ulama, pada pendapat ulama, ya sudah berhenti gitu loh. Nah, jadi sangat sangat bergantung kepada pendapat ulama. Atau yang lainnya misalnya kalau Muhammadiyah mendekati masalah itu secara integralistik. Hukum tidak langsung ke hukum cabang, tapi dimulai dari nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip umum. Jadi ingin melihat secara utuh, ingin kemudian menempatkan hukum itu juga ada hierarkinya gitu. Itu yang membedakan juga dengan saudara yang lain yang beda dengan yang pertama gitu ya. Jadi segala sesuatu jangan kemudian dari satu hadis itu langsung diambil hukum. Cari dalil-dalil dari satu masalah itu. Nah, bagaimana dalil-dalil itu berbicara tentang masalah itu. Nah, baru nanti diputuskan secara umum. Pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Gimana cara mengarus utamakan paham keagamaan Muhammadiyah itu dalam konteks masyarakat Indonesia yang sesungguhnya mainstreamnya adalah cukup berbeda dengan cara pandang agama Muhammadiyah? Ya, ini saja, satu sekarang ini kan yang Muhammadiyah itu tertinggal, itu adalah di dalam masalah sosialisasi digital. Dan itu harus, dan ini sudah mulai ya generasi muda Muhammadiyah untuk terjun di bidang digital itu. Karena mungkin kalau untuk paham-paham yang begini ini ke generasi lama, yaitu agak ada satu persoalan lagi karena harus membongkar cara berpikir gitu ya. Tapi yang kalau media digital kan anak-anak muda gitu, yang dari segi cara berpikir masih bisa dibentuk. Nah, maka tidak mungkin meninggalkan digitalisasi. Iya, tidak mungkin. Salah satu cara. Jadi sama-sama dakwah 5 menit, kalau masih face to face berapa orang yang ikut? Tapi kalau digital bisa berapa yang ikut gitu. Jadi ya kita harus mulai perhatian pada bidang yang sangat masif dan mungkin ke depan makin berpengaruh itu media itu. Ya, terima kasih Prof. Fatah atas perbincangan kita. Teman-teman sekalian, demikian channel Rumah Berkemajuan menghadirkan tokoh luar biasa dan kita akan sambung obrolan-obrolan kita pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.